Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim, sekarang ini banyak orang yang sudah salah kaprah memaknai toleransi dalam beragama. Yang lebih menyedihkan lagi, hal salah ini dijelaskan oleh ulama yang sebenarnya tidak pantas disebut ulama. Mereka mengajak umat untuk turut serta dan berucap selamat pada perayaan non-muslim. Padahal Islam tidaklah mengajarkan hal demikian. Lantas apa makna toleransi dalam beragama yang sebenarnya? Mari simak video ini. Toleransi adalah sifat atau sikap menghargai pendapat orang lain yang berbeda dengan pendapatnya sendiri. Namun dalam Islam, toleransi itu sendiri bermakna memberi keselamatan, yakni melindungi siapapun yang terzolimi dan tersakiti termasuk non-muslim sekalipun. Menciptakan kerukunan artinya tidak memerangi non-muslim yang tidak mengganggu dan memberi rasa aman bagi orang lain termasuk untuk non-muslim juga. Jadi Islam memberikan toleransi untuk pemeluk agama lain dalam hal beribadah, bersosialisasi, bertransaksi dan hidup saling damai tanpa mengusik mereka karena Islam sangat mencintai kerukunan dan persahabatan. Jangankan untuk orang banyak, Islam agama yang mulia ini juga memerintahkan kita memulai toleransi dari diri sendiri. Rasulullah SAW mengingatkan kita dalam sabdanya, "Sesungguhnya tubuhmu punya hak untuk kamu istirahatkan, matamu punya hak untuk dipejamkan, dan istrimu juga punya hak untuk dinafkahkan." Hadis riwayat Bukhari. Tentang toleransi dalam beragama ini, dahulu kafir Quraisy pernah meminta para nabi kita Muhammad SAW. Mereka berkata, "Hai Muhammad, kita ingin negosiasi." Nabi menjawab, "Seperti apa?" Mereka menjawab, "Mekah kita bagi dua saja, sehari untukmu, sehari untuk kami." Nabi kembali bertanya, "Apa maksudmu?" Kemudian mereka menjelaskan, "Sehari kami ikuti agamamu, kami ucapkan selamat untukmu, termasuk semua yang kamu ajarkan kepada kami. Tapi syaratnya, hari esok engkau ikuti pula ajaran kami, ibadah kami, perayaan kami, dan mengikuti pula apa yang kami ajarkan." Lalu dengan tegas Nabi SAW menjawab, "Tidak bisa." Kafir Quraisy pun kembali bernegosiasi. "Baiklah kalau begitu, sehari untuk kami, seminggu untukmu." Nabi lagi-lagi menjawab, "Tidak bisa." Lalu mereka berkata, "Muhammad, sehari untuk kami, sebulan untukmu." Nabi tetap menjawab, "Tidak bisa." "Baiklah Muhammad, sehari untuk kami, setahun untukmu." Nabi menjawab lagi, "Tidak bisa." Namun kaum Quraisy tetap gigih dan mereka berkata lagi, "Terakhir Muhammad, sehari untuk kami, seumur hidup untukmu." Nabi pun tetap tegas menjawab, "Tidak bisa." Inilah sebab mengapa Allah turunkan surah Al-Kafirun kepada Nabi Muhammad SAW yang artinya, "Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukku agamaku." Al-Quran Surah Al-Kafirun ayat 1 hingga 6. Surah ini jelas menegaskan kepada orang-orang kafir bahwa tidak bisa tukar-menukar peribadahan dalam ajaran Islam. Surah ini juga dapat dijadikan pedoman bagi umat muslim dalam bertoleransi dengan agama lain. Toleransi yang dimaksud adalah, misalnya, bila kita memiliki tetangga atau teman Nasrani, maka biarkan mereka merayakan hari besar mereka tanpa perlu kita mengusiknya. Namun tinggalkan segala kegiatan agamanya, karena segala praktek ibadah mereka adalah bentuk penyimpangan dari ajaran Islam, alias bentuk kekufuran. Lalu kenapa dikatakan bentuk kekufuran? Kita sebagai umat Islam tentu sangat meyakini keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam perayaan Natal yang dirayakan oleh umat Nasrani, meyakini bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah anak Tuhan. Sehingga, jikalau umat Islam memberikan ucapan selamat Natal pada umat Nasrani, maka umat Islam ini juga meyakini konsep Trinitas yang merupakan keyakinan umat Nasrani. Sementara di dalam Al-Quran sudah sangat jelas menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang Esa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia." Quran Surah Al-Ikhlas ayat 1 hingga 4. Keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak perlu dibantah lagi.
Hanya saja, sebagian dari umat Islam pun tidak menyadari hal ini. Dan ketahuilah ucapan selamat yang kelihatan sederhana bisa membuatnya terjebak dalam suatu kekufuran yang nyata terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun jangan heran, jika ada non-muslim sengaja beri ucapan selamat pada perayaan Idul Fitri yang kita rayakan, itu semua bertujuan supaya kita bisa membalas ucapan selamat di perayaan Natal mereka, seperti prinsip yang ditawarkan oleh kafir Quraisy tadi. Dalam Islam, toleransi bukanlah fata morgana, tapi ia memiliki dasar yang kuat dan memiliki tempat utama sesuai nas-nas di dalam Al-Quran, antara lain tercermin dalam firman-firman Allah yang artinya, sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Quran Surah Ali Imran ayat 19. Barang siapa mencari agama selain Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima daripadanya dan di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Quran Surah Ali Imran ayat 85. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat muslim, semakin canggihnya dunia, maka semakin canggih pula fitnahnya. Dan orang-orang juga akan lebih canggih dalam menghancurkan umat muslim. Bahkan ada yang bergelar profesor doktor yang sengaja mengecohkan umat muslim dalam hal syariat. Mereka membenarkan yang salah dan membolehkan apa yang dilarang dalam Islam dengan cara mereka yang pintar membolak-balikan ayat-ayat dari Al-Quran. Na'udzubillah. Berhati-hatilah menghadapi orang-orang canggih seperti ini. Inilah mengapa kita dituntut harus menguasai ilmu agama dan selalu menjaga keimanan kita. Semoga Allah memberikan hidayah kepada seluruh muslim di dunia ini agar tidak sesat dan menyesatkan. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa berbagi informasi dengan cara share video ini, karena barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.